pecah diakibatkan oleh kontraktor. Kejadian ini sudah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, tiang pancang pembangunan masjid. Kita sebagai pelanggan ini kan sangat dirugikan. Siapapun kontraktornya harus hati-hati. Yang tanggung jawabnya tidak hanya memperbaiki. Ini adalah gugatan class action. Jadi gugatan perwakilan masyarakat yang saya bisa membayangkan ketika ada ribuan orang kemudian menggeledek seperti saya, tampaknya adalah cukup susah. Ya kalau kemudian yang digledek ada, kalau tidak ada yang digledek ini yang usah. Kemudian yang kedua adalah kami melihat bahwa kontraktor besar nih di Surabaya nampaknya sedang perlombaan. Kalau bangun kemudian adalah kompetisi menghancurkan saluran PDI ya, utilitas PDAM itu berulang kali, tampaknya seperti ada kompetisi. Jadi sini sudah selesai sini. Yang kedua, kami juga melihat kasus yang kemarin tampaknya tidak lagi menjadi sebuah pembelajaran bagi kontraktor lainnya. Dan kemudian ini kan sebuah proses perizinan ini sudah melalui tahapan begitu panjang. Sehingga dalam pikiran saya, sebelum nanti saya sementara masih punya konsep begini. Yang bertanggung jawab pertama adalah kontraktor tentunya. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab itu perlu kita uji juga. Sampai seberapa jauh mereka sudah terlibat dalam proses ini, proses hancurnya atau rusaknya jebolnya PDAM. Kemudian seperti pemilik proyek. Kemudian pemberi perizinan. Jadi hari ini kita sudah tanda tangan kuasa dengan Wakil Ketua Dewan Mas Ahatoni. Insya Allah malam nanti saya ketemu dengan Arif Fatoni yang beliaunya juga menjadi pemberi kuasa di dalam gugatan class action terhadap kontraktor Adikarya yang kita duga bahwa kontraktor ini lalai menyebabkan pipa PDAM mengalami pecah. Karena pecahnya pipa PDAM sehingga ada 18 kecamatan yang tidak teraliri air. Nah itu kita asumsikan ada sekitar 250.000. Sebab pelanggan PDAM itu di seluruh Surabaya ada 500.000. Kalau separuh kota maka 250 itu. Nah dari 250 itu kita asumsikan misalnya ketemu angka 10.000 per hari, kalau kali 3 itu nanti jatuhnya sekitar 7,5 miliar itu kerugian. Maka di sini nanti bentuk gugatannya tuntutan ganti rugi kita memintakan tidak 7,5 tapi 5 miliar kontraktor harus ngasih ganti rugi kepada pelanggan. Sebab dalam kasus ini yang dirugikan tidak hanya PDAM, terlebih adalah pelanggan. Pelanggan tidak bisa cuci, tidak bisa mandi, tidak bisa masak. Kalau dia mau masak, dia harus beli air isi ulang. Ini yang kerugian-kerugian ini yang menurut kita supaya tujuannya ke depan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Sebab di Surabaya itu seringkali pipa pecah karena kelalaian kontraktor-kontraktor. Seakan-akan mereka ini di dalam proses pembangunannya tidak melihat fakta di lapangan banyak pipa-pipa PDAM ini. Kalau ganti rugi ini nanti keluar, jika ganti rugi ini kita bagi kepada 250.000 pelanggan, tentu akan kesulitan. Makanya kita usulkan bagaimana kalau nanti keluar berapapun kontraktor itu mengasih ganti rugi, kita sumbangkan kepada Pemkot di gugus tugas ini untuk penanganan COVID-19 ini. Dan ini adalah gagasan menurut saya lebih manusiawi dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat.